Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fitria Safas. Jangan lupa dipencet tombol like, komen, subscribe, dan di-share ke media sosial teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Di video kali ini saya mau membuat laksa pasta kuah ebi. Mau tahu cara pembuatannya? Langsung aja kita tonton videonya sampai selesai. Jangan di-skip-skip ya. Dalam pembuatan laksa pasta kuah ebi ini, bahan-bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah ini. Yang pertama, saya menggunakan pasta merek, ini opsional aja sih mereknya, terserah teman-teman, tergantung selera. Nanti ini saya akan rebus dulu ya teman-teman. Dan saya juga menggunakan setengah ekor atau separuh daripada ayam, seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan saya juga menggunakan udang, ini secukupnya aja ya teman-teman. Jika teman-teman dibanyakin juga nggak apa-apa lah, tergantung selera aja sih. Terus saya juga menggunakan tahu yang udah saya potong dadu seperti ini, kemudian sudah saya goreng seperti ini kan teman-teman bisa lihat. Dan saya juga bumbunya menggunakan seiris daripada laos dan 3 butir kemiri. Dan saya juga menggunakan bawang merah sebanyak 7 butir atau 7 siung, ini seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan saya juga menggunakan bawang putih sebanyak 4 siung. Dan ini saya menggunakan 2 ruas kunyit ya teman-teman, ini kunyit segar atau kunyit batu. Dan saya juga menggunakan ini ada kencur sedikit aja ya kencurnya teman-teman. Terus ini juga ada jahe ya teman-teman. Dan ini saya juga menggunakan garam secukupnya aja. Ini saya menggunakan juga ebi ya, ebi kering, ini sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Ini nanti akan saya blender ya teman-teman. Dan ini juga saya menggunakan kayu manis, bunga lawang, dan kapulaga sebanyak 2 butir ya teman-teman, seperti ini teman-teman bisa lihat. Dan saya juga menggunakan 2 batang serai yang sudah saya memarkan atau saya geprek, 3 lembar daun jeruk, dan 3 lembar daun salam. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah cabai merah yang kering ini ya, cabai merah besar yang kering ini, nggak pedas ya teman-teman, sebagai pewarna aja biar warnanya cantik. Terus juga saya menggunakan 2 sendok makan daripada gula aren, bisa juga gula merah ya, terserah teman-teman, opsional aja. Dan ini juga saya menggunakan setengah sendok teh ketumbar bubuk, dan saya juga menggunakan setengah sendok teh lada bubuk. Dan ini juga saya menggunakan telur rebus ya teman-teman. Ini udah saya rebus dan saya kupas kulitnya seperti ini. Dan saya juga menggunakan santan kental dari 1 butir kelapa ya. Ini santan kentalnya aja yang saya ambil. Ini dari 1 butir kelapa saya gunakan. Kemudian saya juga ini akan haluskan bumbu-bumbu halusnya ya teman-teman. Ini kunyit, jahe, kencur, cabai merah besar, terus juga ebinya ini nanti akan saya blender. Saya haluskan dengan blender, kemiri, bawang putih, dan bawang merahnya ini akan saya jadikan bumbu halusnya. Kemudian ini untuk toppingnya ya teman-teman, saya menggunakan juga toge atau dan saya juga menggunakan daun kemangi dan daun bawang ya teman-teman. Ini sebagai toppingnya nanti. Langkah selanjutnya kemudian ini bumbu-bumbu halusnya akan saya haluskan ya. Ada kunyit, jahe, kencur, cabai merah besar yang kering ini yang udah saya rendam dengan air panas ya, jadi lunak teman-teman. Terus ada juga bawang putih, bawang merah, ini saya haluskan dengan blender ya sebagai bumbu halusnya. Kemirinya ini juga ada kemiri juga ya teman-teman. Ini kita sudah saya potong-potong biar kita lebih mudah lagi untuk kita blender atau kita haluskan. Kemudian ini juga ebinya nanti akan saya haluskan juga dengan blender bersamaan dengan bumbu-bumbu halusnya. Nah ini hasilnya bumbu halusnya tadi yang sudah saya blender, hasilnya seperti ini. Ini sudah bersamaan dengan ini juga teman-teman ya, udah saya blender bersamaan dengan bumbu-bumbu halusnya. Nah kemudian langkah selanjutnya kita siapkan minyak panas, kemudian bumbu halusnya ini kita tumis sampai dia wangi, sedikit berubah warna dan agak menyusut ya teman-teman. Dan ini saya juga sudah masukin kapulaga, kayu manis, dan bunga lawang, dan saya tambahkan juga serai, daun jeruk, dan daun salam ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai dia tercampur rata dan kita tumis ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat dia udah menyusut ya, udah sedikit menyusut, dan ini aromanya wangi banget ya teman-teman. Dan setelah seperti ini, langkah selanjutnya saya akan tambahkan atau saya masukkan gula aren, ketumbar bubuk, dan lada bubuknya kita masukin ke dalam bumbu-bumbu halusnya, dan kita tumis bersamaan sampai gula arennya ini lumer dan menyatu dengan bumbu halusnya.
ini teman-teman bisa lihat warnanya udah berubah, ini udah masak kayak bumbu halusnya, ini udah cukup sih bagi saya. Terus langkah selanjutnya saya akan masukkan potongan ayamnya ini ke dalam bumbu halusnya, kemudian ini saya tumis atau saya masak bersama dengan bumbu halusnya ini sampai ayam ini menyatu atau meresap dengan bumbu-bumbu ini ya, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah ini ayamnya udah meresap dengan bumbu-bumbunya ya teman-teman, bisa lihat seperti ini. Ini bumbunya udah menyatu dengan ayamnya. Langkah selanjutnya saya tambahkan santan kentalnya ya, atau kentalnya ke dalam ayam beserta bumbunya seperti ini teman-teman bisa lihat. Kemudian langsung kita aduk-aduk ya sampai di atas semua ini tercampur rata. Nah ini tadi teman-teman saya tambahkan sedikit air ya karena dia terlalu pekat, dan ini langsung aja ya sambil kita aduk-aduk agar santan kentalnya ini tidak pecah. Ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai dia mendidih, jangan ditinggal ya teman-teman agar santannya tetap kental dan tidak pecah. Kemudian ini selanjutnya saya masukkan garam secukupnya, dan jika teman-teman suka menggunakan bisa teman-teman tambahkan, tergantung selera aja. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman sambil kita koreksi rasanya. Dan langkah selanjutnya ini saya akan masukin tahu yang udah saya goreng tadi ya teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa lihat, dan langsung aja kita aduk-aduk dan kita masak bersama dengan ayamnya. Nah ini juga teman-teman bisa lihat, ini ayamnya udah masak, ini udah empuk. Terus kita aduk-aduk aja lagi ya teman-teman, kita mendidih seperti ini. Nah jika sudah mendidih seperti ini teman-teman bisa lihat, ini langsung aja ya kita masukin udangnya ke dalam santannya. Saya lihat ini udangnya nggak usah terlalu lama juga nggak apa-apa ya, jadi dia nggak terlalu overcook atau kemasakan. Nah ini udah masak, udah cukup bagi aku. Ini langsung aja aku matikan kompornya. Nah ini teman-teman bisa lihat kuahnya kental banget ya teman-teman, dan ini aromanya wangi banget. Ini udah masak dan aku matikan kompornya, dan aku akan siap sajikan. Aku mau sajikan, ini aku masukin dulu pertama-tama pastanya ke dalam mangkok seperti ini. Kemudian aku tambahkan irisan daun bawang. Nah setelah aku masukin irisan daun bawangnya, ini aku tambahkan tahunya ya teman-teman ke atas pastanya seperti ini. Dan aku juga nanti akan tambahkan kuahnya, kue ebinya seperti ini teman-teman bisa lihat. Langsung aja aku siram ke atas pastanya seperti ini. Dan ini kemudian aku tambahkan suiran ayam ya, yang ayam tadi yang udah kita rebus bersamaan dengan bumbunya tadi. Kemudian aku suir-suir dan aku tas pastanya seperti ini sebagai toppingnya ya teman-teman. Dan ini juga aku tambahkan tauge ya, tauge segar atau camba seperti ini teman-teman bisa lihat. Langsung aja aku taburin di atas ayamnya, dan aku tambahkan juga daun kemangi dan telur rebusnya ya teman-teman. Nah ini alhamdulillahirobbilalamin, laksa pasta kuah ebinya udah jadi ya teman-teman. Ini rasanya enak banget, pokoknya teman-teman wajib coba buat di rumah ya teman-teman. Nah ini aku mau icipin ya teman-teman dengan telur rebusnya. Waduh ini enak banget, Masya Allah, ini nikmat banget teman, kuatal gurih, pokoknya rasanya mantap banget. Teman-teman wajib ya coba di rumah, jangan sampai nggak coba loh ya teman-teman. Ini caranya gampang aja, pokoknya rasa banget, bisa teman-teman buat di rumah ya.
Nah ini teman-teman bisa lihat pastanya ini kenyal, kalis dan empuk banget, terus ditambah dengan kuah ebinya ini, Masya Allah ini nikmat banget teman-teman. Oke, segini aja dulu video dari saya. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share ke media sosial teman-teman yang lainnya. Thank you for watching. Sampai berjumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.